Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus membandingkan antara orang kaya yang memberi persembahan dan janda miskin. Dua-duanya memberi persembahan. Tetapi Yesus memuji janda miskin itu, meskipun ia memberi persembahan dalam jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan orang kaya yang memasukkan ke dalam peti persembahan dalam jumlah yang besar. Alasannya adalah janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Meskipun kekurangan, dia tetap memberi. Dan itulah bentuk kasih, pengorbanan, keikhlasan mendahulukan orang lain. Persembahan juga tanda iman. Meskipun dia miskin, dia mensyukurinya karena itu tetap anugerah Allah. Tidak mengutuk, tidak marah, tetapi dia tetap membagikan dari kemiskinannya itu. Karena meskipun miskin, dia menyadari itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu dia bisa mempersembahkan sesuatu sebagai tanda syukur. Itu yang dipuji oleh Tuhan. Apakah orang kaya tidak baik? Baik. Tetapi saking punya banyak, dia memberi meskipun jumlahnya banyak, tidak berasa memberi. Tidak ada bedanya memberi dan tidak memberi. Sehingga dia tidak merasa mendapatkan apa-apa, karena pemberiannya juga tidak terasa. Kalau harta begitu berlimpah, memberikan sesuatu 1 juta, 2 juta, 10 juta, enggak berasa karena tidak ada arti apa-apa bagi dia. Dan tentu tidak bisa menjadi tanda syukur karena tidak ada rasanya. Juga kalau bersyukur tidak punya makna apa-apa secara pribadi dan emosional. Maka dia justru memuji janda miskin itu. Dan pemberian itu sungguh bermakna bagi dia. Karena dia merasa sekali, dia sendiri harusnya membutuhkan itu. Karena itu seluruh nafkahnya diberikan. Itu berarti hari itu dia tidak makan, puasa. Makan dari mana seluruh nafkahnya sudah diberikan. Dan itulah yang kemudian dipuji oleh Tuhan karena pemberian itu berarti. Ada sesuatu yang dia korbankan. Ada sesuatu yang dia ikhlaskan.
Dan itu dirasa, punya makna karena dirasakan. Kalau tidak dirasakan, tidak punya makna apa-apa. Karena itu kita diminta memberi dengan ikhlas sekaligus sampai merasa bahwa itu adalah sebuah tanda syukur, sebuah pengorbanan, bukan sesuatu yang ringan-ringan sampai tidak ada rasanya apa-apa. Tidak beda dengan memberi atau tidak memberi. Karena itu kita sungguh-sungguh harus melihat memberi itu macam-macam. Ada memberi dari sisa-sisa, ada memberi dari kelebihan, ada memberi dari kekurangan. Ada memberikan segala-galanya, sampai tidak punya apa-apa juga ada. Yesus sendiri memberikan segala-galanya. Habis, sampai habis, tidak ada yang sisa. Mati, sampai nyawa juga terakhir diberikan semua. Sebagai tanda cinta. Maka kita belajar hidup dengan berbagi, hidup dengan memberi. Karena kita sendiri hidup berdasarkan pemberian. Orang tua kita saling memberi, saling mengasihi, maka kita ada. Dan kita ada karena kasih, karena pemberian Tuhan. Terus menerus kita diberi, dibesarkan, dikasih makan, terus berdasarkan pemberian. Maka memberi itu menjadi bagian hidup kita seharusnya. Kalau menjadi pelit, pada saat itu kita lupa bahwa kita adalah pemberian. Kita hidup karena diberi, kita hidup karena ada orang-orang yang murah hati. Maka kita harus juga murah hati. Tuhan sendiri memuji, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapat kemurahan. Mari kita hidup dengan murah hati, karena ternyata hidup murah hati itu membahagiakan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, sehingga karena firman-Mu kami semakin diteguhkan untuk ikhlas dan murah hati berbagi. Engkau sendiri mengharapkan kami murah hati, seperti Bapa di surga murah hati. Sebab Engkaulah teladan kami yang memberikan juga dengan segala kemurahan hati, segala-galanya yang Engkau punya, sehingga kami memperoleh segala-galanya. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.